Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita lanjutkan pengajian rutin di setiap hari Sabtu membahas kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita sudah masuk pada bab yang ke-14. Ya, bab sebelumnya al-isti'adzah, memohon perlindungan, sudah kita pelajari sebelum Ramadan. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-14, yaitu termasuk syirik istighatsah atau doa kepada selain Allah. Ya, bab termasuk syirik, minasyirki istighatsatu bi ghairillahi au yad'uhu bi ghairillahi ta'ala. Termasuk kesyirikan adalah istighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Di sini beliau menerangkan termasuk syirik. Ya. Jadi bisa ini apakah nanti syirik besar ataupun syirik kecil. Dan termasuk kesyirikan berarti tidak semuanya itu syirik. Berarti tidak semua istighatsah selain kepada Allah itu syirik. Bisa dipahami ya? Jadi judulnya termasuk syirik. Berarti ada yang termasuk, ada yang tidak termasuk. Karena nanti ada istighatsah kepada selain Allah yang memang bukan termasuk syirik. Jadi tidak semua istighatsah kepada selain Allah itu syirik. Ada istighatsah yang syirik, ada istighatsah yang tidak syirik. Sehingga di sini beliau katakan termasuk syirik. Bagian daripada syirik adalah istighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Istighatsah atau berdoa ini sama atau beda antara istighatsah dengan doa? Atau ada yang pernah mendengar apa itu istighatsah? Istighatsahan. Pernah dengar? Istighatsahan. Bukan istighatsahan ya. Kalau istighatsahan itu mungkin acara tertentu. Ini al-istighatsah, yaitu memohon kepada Allah di saat sedang genting, memohon pertolongan kepada Allah di saat sedang sulit, di saat sedang bahaya, di saat sedang kepepet, maka orang berdoa kepada Allah dengan istighatsah. Lalu apa bedanya dengan berdoa? Sebetulnya perbedaannya antara umum dan khusus. Kalau berdoa itu sifatnya umum, kalau istighatsah itu sifatnya khusus. Istighatsah adalah bagian daripada doa itu sendiri. Tapi istighatsah itu doa secara khusus. Doa itu ada banyak macam. Ya, Pak ya? Ada doa al-isti'adzah yang mungkin sudah kita pelajari. Al-isti'adzah itu memohon perlindungan. Termasuk doa atau bukan isti'adzah ini?
termasuk doa, tapi secara khusus doa memohon perlindungan. Begitupun istighotsah termasuk doa, tapi doa secara khusus yaitu dalam kondisi genting, kondisi kepepet, baru diistilahkan dengan istighotsah. Kalau perbedaannya dengan al-isti'adzah, isti'adzah itu memohon perlindungan. Kalau isti'adzah itu berdoa memohon perlindungan sebelum terjadinya bahaya, sebelum terjadinya keburukan. Sebelum terjadi keburukan, kita berdoa minta untuk dilindungi agar tidak terkena keburukan itu. Ini kalau apa tadi? Isti'adzah. Kalau istighotsah, berdoa kepada Allah di saat keburukan itu sudah menimpa kita. Di saat sedang terdesak, di saat dia sedang terkena keburukan, ingin terlepas dari keburukan itu, dia berdoa dengan istighotsah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighotsah kepada Allah di saat perang Badar. Ini musuh sudah ada di hadapan. Ini sudah dalam kondisi sangat genting. Jumlahnya musuh lebih besar, sedangkan jumlah kaum muslimin sangat sedikit. 300 melawan 1000 pasukan. 300 dengan senjata yang ala kadarnya melawan musuh yang dengan senjata lengkap. Disinilah Rasulullah beristighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkan bantuannya kepada beliau dan kaum muslimin sehingga mereka memenangkan peperangan Badar. Dan dalam kondisi genting ini pula kita melihat bagaimana penghuni neraka itu beristighotsah kepada Allah. Penghuni neraka beristighotsah kepada Allah. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, yaitu wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Surat Al-Kahfi ayat 29. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Ketika penghuni neraka itu beristighotsah kepada Allah, minta diberikan minuman. Ini sudah terjadi keburukan atau belum? Sudah. Mereka sedang disiksa, mereka sedang kepanasan, mereka sedang kehausan, minta minum kepada Allah. Wa iyastaghitsu, ketika mereka minta minum, beristighotsah kepada Allah, yughatsu bima'in, mereka akan diberi minum dengan air yang mendidih. Dan mendidih yang luar biasa, yaswil wujuh, yang ketika mereka meminum, air itu bisa membakar wajah mereka. Saking mendidihnya air, saking panasnya air itu. Bi'sas syarabu, itulah minuman yang paling buruk. Wasa'at murtafaqa, dan balasan yang sangat keji, balasan yang sangat hina, dan keburukannya semakin bertambah. Ini menggambarkan kalau istighotsah itu ketika keburukan itu sudah terjadi. Sedangkan al-isti'adzah itu keburukan belum terjadi. Nah, dalam kondisi genting seperti ini ternyata ada orang-orang yang memohonnya itu bukan kepada Allah. Dalam kondisi genting justru memohonnya kepada makhluk, kepada selain Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kita bahas, istighotsah kepada selain Allah. Dan di sini bisa kita lihat perbedaan orang-orang musyrik di zaman dahulu dengan perbedaan orang-orang musyrik di zaman sekarang. Orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka dalam kondisi genting, mereka dalam kondisi terdesak. Kepada siapa mereka memohon? Kepada Allah. Tapi begitu diberi kelapangan, begitu sudah tidak ada musibah, begitu longgar, mereka kembali berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam kondisi yang darurat, di tengah lautan, saat ombak yang besar, maka mereka mengikhlaskan ibadahnya, berdoa murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kaum musyrikin di zaman sekarang ini.
terkadang ketika musibahnya semakin besar, keburukannya semakin sulit diselesaikan, lalu dia mencoba berdoa kepada selain Allah, mohon pertolongan kepada selain Allah. Ini sangat berbeda dengan kaum musyrikin di zaman dahulu. Baik, istighatsah kepada selain Allah ini termasuk syirik, bagian daripada syirik, dan ini kekufuran yang sangat besar. Kesyirikan yang paling buruk, kesyirikan yang paling parah adalah beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Kenapa berdoa kepada selain Allah itu adalah keburukan, kesyirikan yang paling buruk? Karena doa itu adalah kuncinya ibadah. Dalam hadis yang diterangkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah atau ad-du'a'u lubbul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Atau dalam riwayat yang lain, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah doa, doa itu adalah ibadah. Atau doa itu adalah intinya ibadah. Lalu ibadah yang lain bagaimana? Kenapa doa saja yang disebut sebagai intinya ibadah? Karena doa itu adalah kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seorang hamba tunduk, rendah adalah ketika dia sedang berdoa. Dan orang yang berdoa itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang rendah di hadapan Allah, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, semakin seorang itu rendah, maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat kondisi di saat kita dekat kepada Allah atau Allah dekat kepada hambanya adalah ketika seorang hamba itu sujud merendahkan dirinya. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya tatkala dia sedang sujud. Karena ketika sujud itu kita sedang merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, meletakkan anggota tubuh yang paling berharga, yaitu wajah, yang kita sangat peduli dan perhatian dengan wajah ini, yang kita sangat menjaga wajah ini, dan kita sangat benci apabila wajah ini dicoreng, wajah ini dilecehkan, dihinakan. Tapi ketika sujud kita letakkan anggota tubuh yang paling berharga ini, kita letakkan yaitu di tempat yang paling rendah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, fa'akthiru ad-du'a. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Ya. Karena tadi doa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah atau lubbul ibadah. Intisarinya ibadah. Kondisi seorang hamba sedang tunduk dan rendah di hadapan Allah, yaitu ketika dia berdoa kepada Allah. Lalu bagaimana seandainya kondisi semacam ini diberikan kepada selain Allah? Ketika ada seseorang berdoa kepada selain Allah, bagaimana dia meletakkan ketundukan kepada selain Allah? Bagaimana dia merendahkan dirinya kepada selain Allah? Memohon berdoa kepada selain Allah. Ini kesyirikan yang paling besar, keburukan yang sangat besar, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita perlu mempelajari istilah istighatsah, ya. Jadi doa itu ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Apa itu doa ibadah? Yaitu ibadah yang kita lakukan adalah bagian daripada doa.
Ketika kita sholat tidak terlepas dari doa. Ketika kita beribadah haji, beribadah umroh, tidak terlepas dari doa. Bahkan nama lain daripada ibadah juga adalah doa. Nama lain dari ibadah itu adalah doa. Karena kadang ibadah itu dinamakan dengan doa juga. Maka tidak heran tadi hadis yang kita bacakan, ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena seseorang beribadah kepada Allah, sejatinya dia sedang berdoa kepada Allah. Dia sedang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada doa-doa yang memang dianjurkan ketika melakukan ibadah. Yang paling sering, yang paling nyata adalah ibadah sholat. Dari takbir sampai salam isinya adalah doa semuanya. Nah, ini namanya doa apa? Doa ibadah. Yang kedua, doa masalah, yaitu doa permohonan. Doa permohonan. Ketika seseorang punya hajat, punya keinginan, dia memohon kepada Allah. Apakah memohon perlindungan? Apakah memohon untuk dihilangkan bahayanya atau istighotsah? Atau memohon ampunan atau memohon yang lain? Ini masuk dalam kategori doa itu masalah. Doa masalah. Masalah itu jangan dikira bahasa Indonesia. Masalah itu kan banyak problem, banyak masalah, bukan? Masalah itu adalah permintaan. Sa'ala yusailu masalah, ya. Masalah itu dari kata bahasa Arab sa'ala, permintaan. Jadi bukan masalah problem, bukan. Baik. Doa masalah ini yang termasuk istighotsah, termasuk isti'adzah, termasuk istighfar. Ini semua doa apa tadi? Masalah, doa permohonan. Baik. Istighotsah di dalam Al-Quran sering digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita terangkan di awal, ketika orang-orang kafir beristighotsah kepada Allah minta minum. Atau istighotsah ketika kelompoknya Nabi Musa alaihissalam beristighotsah kepada Nabi Musa, minta diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Hal itu Allah terangkan dalam surat Al-Qasas ayat 15. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Nabi Musa masuk ke kota Mesir ketika manusia sedang ghaflah, manusia sedang lalai. Manusia tidak peduli kepada kasus Nabi Musa tersebut. Fawajada fiha rajulaini yaktatilani. Maka Nabi Musa mendapati ada dua orang yang saling berkelahi, saling bertengkar. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Satu orang dari kelompoknya, dari sukunya Nabi Musa, satu orang dari kelompoknya Fir'aun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Maka yang kelompoknya Nabi Musa itu beristighotsah kepada Nabi Musa, meminta tolong bantuan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan musuhnya ini. Apa yang terjadi? Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa sekali pukulan, maka ini musuhnya itu langsung meninggal seketika. Hanya satu kali pukulan. Jadi niatnya hanya untuk menolong, tidak untuk membunuh, tapi saking kerasnya pukulannya Nabi Musa alaihissalam langsung meninggal seketika. Qala hadza min amali syaitan innahu aduun mudillun mubin. Sesungguhnya ini adalah amalan syaitan yang menyesatkan, dan kesesatannya syaitan itu sangat nyata. Baik, ini Allah gunakan kalimat istighotsah, yaitu ketika
kelompoknya Nabi Musa ini sedang memerlukan bantuan di saat kondisi sedang genting. Dia ingin ditolong oleh Nabi Musa. Allah gunakan kalimat fastaghathahu, minta istighatsah kepada Nabi Musa. Baik, berarti Nabi Musa itu punya kekuatan yang luar biasa. Mungkin masih ingat Nabi Musa pernah memukul siapa? Malaikat. Dan bukan malaikat sembarangan, malaikat maut yang dipukul oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan ini hadisnya sahih. Ya, sampai matanya itu keluar, matanya itu rusak. Lalu malaikat maut kembali kepada Allah melaporkan kejadian tersebut. Ya. Baik, ini menunjukkan bagaimana Nabi Musa itu punya kekuatan yang luar biasa. Baik, istighatsah ya ini ada dua macam. Kita lebih khusus lagi, istighatsah itu ada dua macam. Yang pertama istighatsah kepada Allah, yang kedua istighatsah kepada selain Allah. Istighatsah kepada Allah boleh atau tidak? Nah, justru inilah yang diperintahkan dan inilah tauhid. Tauhid yang sebenarnya ketika seseorang itu memohon bantuan kepada Allah, apalagi dalam kondisi yang sangat genting. Ini istighatsah kepada Allah, bagian dari tauhid. Yang kedua istighatsah kepada selain Allah alias kepada makhluk. Ya, istighatsah kepada makhluk. Ini ada dua macam. Sesuatu yang makhluk itu mampu, yang kedua makhluk itu tidak mampu melakukan. Istighatsah kepada makhluk ada dua, yaitu makhluk bisa melakukannya atau mampu melakukannya. Yang kedua makhluk tidak mampu melakukannya. Kalau makhluk mampu melakukannya, ini jelas boleh. Contohnya apa? Ayat yang tadi kita baca. Kaumnya Nabi Musa beristighatsah kepada Nabi Musa alaihissalam karena Nabi Musa mampu melakukannya. Ini boleh. Atau seseorang ketika sakit keras, dia beristighatsah minta bantuan kepada dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan memang secara tabiatnya dokter itu bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Atau seseorang yang akan tenggelam, dia mau tenggelam, dia berteriak minta tolong kepada orang yang ada di sekelilingnya. Dan secara tabiatnya manusia bisa menolong dalam kondisi seperti itu. Ini boleh, ya. Kalau istighatsah yang makhluk itu mampu melakukannya, hukumnya adalah boleh. Makanya tadi di sini judulnya termasuk syirik adalah beristighatsah kepada selain Allah, karena tidak semua istighatsah kepada selain Allah itu adalah syirik. Istighatsah kepada makhluk yang mana makhluk itu mampu melakukannya, ini tidak termasuk syirik. Meskipun seandainya makhluk itu ternyata tidak mampu melakukannya, tapi secara kebiasaannya makhluk itu memang mampu melakukannya, tapi ketika itu makhluk tidak mampu melakukannya. Contoh, dia dalam kondisi tenggelam, minta tolong untuk diselamatkan, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa berenang, gitu. Akhirnya ya tetap tenggelam. Ini termasuk syirik atau tidak? Tidak termasuk syirik. Karena kebiasaannya manusia memang bisa berenang, bisa menolong tersebut. Atau dia minta tolong kepada sang dokter, tapi ternyata sang dokter tidak bisa menolong pasien tersebut. Ini juga tidak termasuk syirik, ya. Karena pada kebiasaannya hal-hal semacam itu bisa ditolong oleh makhluk atau manusia. Baik. Ini istighatsah yang manusia itu mampu.
Berikutnya istighotsah yang makhluk itu tidak mampu melakukannya. Ini ada beberapa macam istighotsah yang makhluk itu tidak mampu melakukannya. Yang pertama, istighotsah kepada mayat atau mayit, orang yang sudah meninggal dunia. Baik. Istighotsah kepada mayit atau orang yang meninggal dunia, apakah dia ada di samping kuburan sang mayit itu, atau dia jauh dari kuburan sang mayit, semuanya adalah termasuk kesyirikan. Istighotsah, minta bantuan kepada si mayit, apakah berada di samping kuburnya, dia di samping kubur mungkin yang diyakini ini kuburan wali, kuburan orang soleh, lalu dia berada di samping kuburan itu beristighotsah, memohon bantuan kepada si mayit ini untuk menghilangkan musibah atau menghilangkan keburukan yang ada pada dirinya. Termasuk syirik atau bukan? Termasuk syirik. Atau dia tidak berada di samping kuburan mayit, mayitnya ada di Mesir, dianya ada di Indonesia. Maksudnya kuburan mayit ini ada di Mesir, dianya ada di Indonesia. Lalu dia beristighotsah kepada si mayit tersebut, tetap ini juga dinamakan syirik. Apalagi yang kedua ini lebih parah, ya. Kalau yang pertama tadi, kalau berada di samping kuburan, dia terjatuh dalam kesalahan minta kepada si mayit. Kemudian jatuh pada kesalahan, yaitu dia menyangka mayit ini mampu mendengarkan. Tapi kalau orang yang jauh dari kuburan, maka dia jatuh dalam 3 kesalahan, ditambah lagi yaitu dia memohon kepada sesuatu yang gaib. Memohon kepada sesuatu yang gaib. Dia meyakini dimanapun, kapanpun dia memohon kepada si mayit, itu si mayit bisa merealisasikan apa yang dia minta tersebut. Ini termasuk syirik dan ini lebih besar kesalahannya. Baik, ini sama-sama syirik. Apakah berada di samping kuburannya atau dia jauh dari kuburan? Kalau beristighotsah kepada sang mayit, ini istighotsah kepada selain Allah, termasuk syirik besar. Kemudian yang kedua, istighotsah kepada orang yang masih hidup yang tidak hadir. Istighotsah kepada orang yang masih hidup yang tidak hadir. Tahu apa maksudnya tidak hadir? Ya, tidak ada di hadapannya, tidak ada di dekatnya, tidak hadir di saat itu. Berarti gaib, orangnya jauh. Ini meskipun dia beristighotsah dengan sesuatu yang memang mampu dilakukan atau tidak mampu dilakukan, terjatuh dalam syirik besar. Meskipun secara tabiatnya hal tersebut mampu dilakukan oleh orang tersebut. Dia punya sakit, dia minta bantuan istighotsah kepada dokter. Secara tabiat dokter mampu membantu atau tidak? Mampu. Tapi kondisinya dokter itu tidak ada di hadapannya. Dokternya di mana, dia di mana, dia meminta tolong kepada dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Ini syirik besar. Meskipun perkara itu mampu dilakukan oleh dokter. Alasannya apa tadi? Karena dokter itu tidak hadir, tidak ada di hadapannya. Karena sama saja kalau orang yang tidak hadir,
berarti sama saja dia memohon kepada sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak diketahui oleh orang tersebut. Kecuali kalau pakai media pakai media yang ada ya. Video call dan seterusnya. Ya. Tapi kalau tidak pakai media yang ada, ini maksudnya dia meminta kepada sesuatu yang gaib. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, beristighotsah kepada yang masih hidup, yang ada di hadapannya, sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Insya Allah bisa bedakan ya dengan yang kedua tadi. Kalau yang kedua tadi beristighotsah kepada orang yang hidup tapi tidak hadir di hadapannya. Yang ketiga ini orangnya apa? Hadir. Orangnya ada di hadapannya, tapi dia beristighotsah dengan sesuatu yang tidak sanggup, tidak mampu dilakukan oleh manusia. Datang ke seorang kiai yang masih hidup, di hadapan kiai minta rizki kepada kiai, minta jodoh kepada kiai, atau minta kesembuhan kepada kiai. Ini syirik ya. Kenapa? Karena yang mampu memberi rizki, mampu memberikan jodoh, mampu menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk itu tidak mampu, maka tidak boleh seseorang berdoa kepadanya atau meminta bantuan kepadanya. Baik. Yang keempat, istighotsah kepada mayit untuk disampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Istighotsah kepada mayit untuk disampaikan hajatnya kepada Allah. Jadi dia hanya jadikan mayit ini sebagai perantara. Wahai wali fulan, sampaikan hajat saya ini kepada Allah. Wahai wali fulan, sampaikan kepada Allah kalau saya itu pengen sembuh, saya itu pengen dapat ini begini, saya ingin dapat rezeki. Sampaikan kepada Allah saya dalam kondisi genting. Bisa dipahami? Baik. Ini ada dua macam. Yang pertama dari jauh. Dari jauh itu maksudnya apa tadi? Tidak di samping kuburan. Ini jelas syirik besar. Meskipun dia jadikan mayit ini hanya sebagai perantara, tapi kalau dia jauh dari kuburan, tidak berada di kuburan mayit tersebut, ini jatuhnya syirik besar. Yang kedua, kalau dia berada di samping kuburan mayit tersebut, lalu dia jadikan mayit ini sebagai perantara, wahai wali fulan, sampaikan hajat saya ini kepada Allah. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Sejatinya dia tidak istighotsah kepada si mayit. Dia meyakini mayit ini tidak mampu memberikan apa yang dia butuhkan. Mayit ini tidak mampu menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Dia yakin yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah Allah, tapi dia jadikan mayit ini sebagai perantara untuk menyampaikan hajatnya itu kepada Allah.
Kalau dia sedang berada di dekat kuburan si mayit, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan antara apa? Boleh atau tidak atau gimana? Diperselisihkan antara syirik besar atau syirik kecil. Jadi bukan masalah boleh atau tidak, tapi ini masalah ini syirik besar atau syirik kecil. Sebagian menilai ini sebagai syirik kecil, sebagaimana ulama mutakhirin, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya menilai kondisi seperti ini dianggap sebagai syirik kecil, karena dia jadikan mayit ini sebagai perantara saja, sebagai wasilah. Dia meyakini Allah lah yang berhak memberikan mudarat, mendatangkan manfaat, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian yang lain mengatakan ini adalah perbuatan yang bid'ah, perbuatan yang diada-adakan. Sebagian yang lain juga mengatakan ini syirik besar, karena akan wasilah mengantarkan orang kepada perbuatan syirik besar. Ala kulli hal, ini adalah yang diperselisihkan oleh para ulama, dan yang diperselisihkan itu bukan masalah boleh atau tidak, supaya kita itu tidak anggap enteng masalah minta bantuan kepada si mayit, agar kita selalu waspada dan hati-hati, jangan sekalipun kita memohon bantuan kepada si mayit. Allah Subhanahu wa taala lebih senang kalau kita itu langsung berdoa meminta kepada Allah, daripada kita memohon dengan wasilah. Mendingan kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan doa-doa kalian. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini sebagai muqaddimah pengenalan tentang istighatsah dan juga doa. Berikutnya akan kita baca apa yang ditulis oleh beliau di dalam bukunya tersebut. Baik, minta bantuannya untuk dibacakan ayat yang pertama. Firman Allah Ta'ala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin. Artinya, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Surat Yunus ayat 106. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh beliau adalah surat Yunus ayat 106, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Ini adalah khitab dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitab ya, yaitu Allah sedang mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah melarang nabinya, wala tad'u min dunillah. Wahai Muhammad, jangan engkau sekali-kali tad'u, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad itu orang yang paling ikhlas, orang yang paling bertauhid, dan bisa dikatakan mustahil beliau itu melakukan kesyirikan. Walau demikian, Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Lalu bagaimana dengan selain Nabi Muhammad? Lebih pantas, lebih layak untuk terus diingatkan, jangan berdoa kepada selain Allah. Dan di sini kata Allah min dunillah, dari selain Allah, bersifat umum. Apapun itu, siapapun itu, tidak boleh engkau berdoa kepada selain Allah. Apakah dia malaikat, bahkan malaikat yang paling dekat sekalipun, malaikat Jibril, apakah itu para nabi, ada para nabi yang paling dekat kepada Allah, apakah itu Nabi Muhammad, apakah itu orang-orang saleh, apakah itu para wali,
ataupun benda-benda, gunung, lautan, ataupun pohon-pohonan, jangan kalian berdoa kepada selainnya, selain Allah. Apapun itu, siapapun itu, jangan berdoa kepadanya. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk, yang mana semua itu selain daripada Allah tidak akan bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu sama sekali. Sesuatu yang diseru, sesuatu yang dimintai selain daripada Allah sejatinya tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat sama sekali. Sekalipun manusia yang mampu melakukan itu pun semuanya adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membagi ada yang bisa dilakukan oleh manusia seperti para dokter yang bisa menyembuhkan, maksudnya menyembuhkan sesuai dengan keahliannya, atau kita minta bantuan kepada orang untuk menyelamatkan dari kebakaran atau dari tenggelam di lautan. Seandainya manusia itu mampu melakukan, itu pun karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan bantuan kepada makhluk ini untuk bisa menolong kepada orang lain. Berarti sejatinya tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada satupun yang bisa membahayakan. Sebagian orang takut kalau tidak pamitan kepada penjaga tempat ini nanti bisa akan bahaya. Kalau ingin melakukan sebuah acara terus tidak memberikan persembahan kepada arwah fulan, maka bisa jadi akan bahaya. Ketika pindah rumah baru, kalau tidak memberikan satu mangkuk makanan di samping rumah, nanti rumahnya akan bahaya. Kalau mau pindah tempat, baru datang ke suatu tempat, kalau tidak minta izin kepada yang pembuka desa tersebut, apa? Bau rekso, nanti bisa bahaya. Sebagian orang ditakut-takuti dengan seperti itu. Kalau mau pindah rumah, kalau mau datang ke suatu tempat, sebelum menempati tempat itu, datang dulu ke bau reksonya, minta izin, pamitan, bukan pamitan, apa namanya? Minta izin ya. Minta amit-amit. Minta izin untuk bisa menempati tempat ini. Ini semua tidak bisa memberikan mudarat. Bau rekso tidak bisa mencelakakan siapapun. Jin manapun, penghuni pohon, penghuni kebun, penghuni lautan, penghuni batu besar, semua tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa membahayakan kita. Yang bisa memberikan bahaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka buat apa kita berdoa kepada selain Allah? Mau jalan ke tempat ini takut terkena bahaya, minta bantuan kepada penjaga ini, minta bantuan kepada penghuni pohon atau penghuni jembatan. Ini semua tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan bahaya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa in fa'alta, jika engkau melakukan itu, fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, seandainya engkau lakukan itu, yaitu berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Dan kedzaliman yang paling besar adalah kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Nabi Muhammad saja diancam dengan ancaman begini. Nabi Muhammad saja diancam dengan ancaman yang sangat keras. Atau dalam ayat yang lain, ya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Seandainya engkau wahai Muhammad berbuat syirik, menyekutukan Allah, seluruh amalanmu akan terhapus. Orang yang paling mulia, manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dekat dengan Allah, kekasih Allah itu saja diancam dengan ancaman yang sangat keras. Bagaimana dengan selain daripada Nabi Muhammad? Ini bahayanya
berdoa kepada selain Allah karena termasuk perbuatan syirik, kedzaliman yang paling besar. Baik, ini ayat yang pertama atau dalil yang pertama. Dalil yang kedua, tafadhol. Dalil yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Artinya, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yunus ayat 107. Baik. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh di sini yaitu dalam surat Yunus ayat 107. Yaitu wa iyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudaratan contohnya seperti penyakit, kemudaratan contohnya seperti mungkin belum dikasih keturunan, kemudaratan seperti mungkin belum dikasih jodoh, kemudaratan misalkan seperti dikasih kesempitan hidup, kemiskinan, kefakiran, kemudaratan ya menghadapi masalah dan problem-problem dalam hidup. Ini semua kemudaratan. Baik, orang kadangkala ingin menghilangkan kemudaratan ini mencari bantuan kemana-mana, ya, mencari bantuan kepada yang normal maupun yang tidak normal, para tidak normal. Cari bantuan pengen kaya, ya, sampai datang ke dukun ini atau dukun ini. Ingin kesembuhan, datang ke paranormal ini atau para tidak normal ini. Berbagai cara, berbagai alternatif dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan apa? Keburukan tadi. Mereka tidak menyadari padahal yang namanya keburukan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mampu menghilangkan keburukan itu kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala kashifalahu illahu, tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan, kemudaratan itu kecuali Allah. Kalau begitu ngapain kita cari bantuan kepada fulan? Kalau begitu ngapain kita cari bantuan kepada dukun? Ngapain kita cari bantuan kepada tempat ini, semedi ini, gua ini, dan yang lainnya? Untuk apa itu semua? Untuk kekayaan, datang ke gua sini, pakai jimat ini, pakai jimat itu, untuk bisa laris dagangannya. Untuk apa? Kalau semua itu yang memberikan mudarat dan yang menghilangkannya adalah Allah, kenapa tidak langsung mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa pakai alternatif selain daripada Allah yang tidak punya la yanfa'uka wa la yadurruk, yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat? Ngapain kita istighothah kepada selain Allah? Kenapa tidak istighothah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah lah yang mampu menghilangkan keburukan itu. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlik. Begitupun sebaliknya. Seandainya Allah ingin memberikan kebaikan kepadamu, maka tidak ada siapapun yang bisa menghalangi engkau dari kebaikan itu. Kalau Allah ingin engkau selamat, maka apakah engkau minta izin kepada bau rukhsah atau tidak, engkau akan selamat. Bau rukhsah tidak akan bisa mencegah keselamatan yang Allah berikan kepadamu. Bisa dipahami? Kalau Allah ingin engkau perjalananmu selamat, maka Allah akan memberikan keselamatan dalam perjalananmu meskipun engkau tidak pamitan kepada penghuni jembatan ini atau
penghuni jalan tol ini. Sebagian orang melewati jalan harus minta izin kepada ada jembatan, minta izin karena dinilai ini ada penunggunya, ada penghuninya. Kalau Allah ingin kebaikan itu padamu, mereka semua makhluk itu tidak bisa menghalangi engkau untuk tidak mendapatkan kebaikan itu. Kebaikan itu pasti sampai kepadamu. Bahkan kalau dalam sebuah riwayat, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk mencegahmu agar tidak bisa mendapatkan kebaikan itu, mereka tidak mampu mencegah engkau dari kebaikan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mentakdirkan engkau untuk mendapatkan rizki. Seandainya manusia berkumpul saling bahu-membahu untuk mencegah rizki ini agar tidak sampai kepadamu, mereka tidak mampu mencegah rizki ini yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepadamu. Jadi tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi, yang mana kebaikan itu Allah berikan kepada siapa dari hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Memang seperti itulah kehidupan. Kadang orang dikasih kelebihan, kadang orang dikasih kebaikan, kadang orang dikasih musibah, kadang orang dicukupkan rezekinya, kadang orang disempitkan rezekinya, kadang orang diberi kekayaan, kadang orang juga dikasih kemiskinan. Semua itu adalah may yasha'u min ibadi, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita cari-cari kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Atau dalam ayat yang lain, ya, fa inna fadla biyadillah yu'tihi may yasha. Fa inna fadla biyadillah yu'tihi may yasha. Sesungguhnya keutamaan itu berada di tangan Allah. Allah berhak memberikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan ini juga pelajaran kepada kita agar kita itu tidak mudah untuk hasad, tidak mudah dengki kepada orang lain. Kalau semua itu diberikan sesuai dengan kehendak Allah. Allah yang berkehendak untuk memberikan kekayaan kepada fulan, Allah yang menghendaki memberikan kemiskinan kepada fulan. Ngapain kita saling hasad kalau semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Dalil ketiga, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqan wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Artinya, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Al-Ankabut ayat 17. Baik. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh beliau adalah surat Al-Ankabut ayat 17, yaitu innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizq. Sesungguhnya mereka-mereka yang kalian sembah selain daripada Allah tidak memiliki rizki sama sekali. Yang memiliki rizki yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah pemilik segala sesuatu. Allah yang memiliki semua rizki, Allah yang memiliki semua perbendaharaan langit dan bumi, semua kekayaan yang ada di langit maupun di bumi, yang ada di alam semesta ini, yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah belajar mungkin makna kalimat Rob. Masih ingat ya? Rob itu memiliki 4 makna: pencipta, kemudian pemilik, kemudian apa lagi? Pengatur dan penguasa. Ini makna Rob, sehingga dikaitkan Rabbul atau Rabbil Alamin. Robnya alam semesta, yang mengatur, yang menciptakan, yang memiliki dan yang menguasai alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala.
yang memiliki rizki, yang memiliki lautan, yang memiliki pegunungan, yang memiliki apapun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi rizki. Hanya masalah rizki itu semua yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak punya kepemilikan sama sekali. Kita ini titipan. Kita hanya mendapatkan titipan dari Allah dan suatu saat akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya kepemilikan sama sekali. Makanya untuk apa kita khawatir, kita takut dengan penguasa laut ini? Kenapa kita takut dengan penguasa pantai ini, penguasa gunung ini? Tidak ada satupun yang menguasai itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilahnya penguasa laut selatan. Tidak ada istilahnya penguasa gunung Semeru, penguasa lembah ini. Penguasa itu siapa? Allah. Tadi makna Rabbul Alamin. Bahkan tidak hanya lautan, tidak hanya gunungan, tidak hanya lembah, tapi Al-Alamin yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Alamin itu adalah apakah dunia maupun akhirat, langit maupun bumi, semua itu alamin. Dunia akhirat yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak punya, tidak memiliki itu sama sekali. Maka di sini kata Allah, fabtaghu 'indallahi rizq. Kalau begitu mintalah rizki kepada Allah. Minta kekayaan kepada Allah, minta rizki, minta kesehatan, minta hidup yang bahagia, minta rumah tangga yang harmonis, minta semua itu kepada Allah. Nggak usah pakai pelet, nggak usah pakai ini pakai itu, minta kepada Allah. Kemudian wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Maka sembahlah kepadanya dan bersyukurlah kepadanya, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Dan sebenarnya ayat ini adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Nabi Ibrahim ya berkata kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah saja yang memiliki rizki, yang di tangannya segala rizki, dan bersyukur kepadanya. Baik, ini menjadi dalil bahwasanya kalau begitu untuk apa kita istighotsah kepada selain Allah. Kalau yang memiliki rizki, yang memiliki itu semua adalah Allah, tidak ada ruang untuk kita istighotsah kepada selain Allah. Ayat berikutnya. Dari selanjutnya, "Waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum 'an du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Al-Ahqaf 5-6. Taib. Dalil yang keempat yaitu surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Jadi kata Allah, siapakah orang yang lebih sesat? Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena mereka meminta kepada sesuatu selain Allah yang tidak mampu mengabulkan permohonan mereka. Ini orang yang paling sesat, atau bahasa yang kasarnya adalah orang yang sangat dungu, orang yang sangat bodoh, yaitu orang yang berdoa kepada selain Allah. Sudah tahu selain Allah itu tidak mampu memberikan apa yang dia butuhkan,
tapi kok mau-maunya berdoa kepada selain Allah. Apalagi berdoa kepada kuburan. Sudah tahu si mayit itu tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ngapain mereka meminta berdoa kepada selain Allah, kepada ahli mayit itu? Ngapain mereka berdoa kepada patung, yang mana patung itu seandainya lalat ingin buang kotoran di hidungnya, patung itu tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan ada kisah seorang badui yang gembala kambing, dan dia ingin meminta kepada sebuah patung yang ada di padang pasir. Kemudian ketika datang ke patung tersebut, ternyata dia melihat ada musang atau ada kera yang mengencingi kepala patung itu. Dia melihat, saya berdoa kepada patung ini yang dikencingi oleh kera, dan dia nggak bisa menolong dirinya sendiri. Kalau begitu nggak jadi dia nggak jadi berdoa kepada patung itu. Akalnya baru main, akalnya baru bisa mencerna. Patung yang tidak bisa ngapa-ngapain, yang ketika banjir, ketika gempa bumi butuh diselamatkan, ya, kok kita malah memohon keselamatan kepada patung? Lihat, ketika bencana alam, ketika gempa bumi, yang diselamatkan patung-patung. Yang menyelamatkan siapa? Manusia yang menyelamatkan, bukan menyelamatkan diri sendiri. Kok disembah? Makanya benar Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, untuk membantah orang-orang kafir ketika itu, dia letakkan kapak yang paling besar di patung yang paling besar. Ketika mereka bertanya siapa yang melakukan itu, tanya kepada patung yang paling besar itu. Mereka berkata, mana mungkin patung itu bisa bicara. Nah, ini kesempatan untuk membantah argumennya mereka. Kalau kalian tahu patung itu ngomong aja nggak bisa, ngapain kalian sembah? Ngapain kalian mohon bantuan kepada patung itu? Ngomong pun nggak bisa, dengar aja nggak. Kenapa kalian berdoa kepada patung-patung itu? Nah, ini kata Allah SWT, orang yang paling sesat, orang yang paling dungu, yaitu mereka yang berdoa kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu, yang tidak akan bisa menjawab permohonan mereka sampai kapan? Sampai hari kiamat pun patung-patung itu, sesembahan-sesembahan mereka, jin-jin mereka itu tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Dan kalimat sesat itu kadangkala juga diartikan dengan rugi, ya. Kalimat sesat kadangkala diartikan dengan rugi. Ada korelasinya atau tidak antara sesat dengan rugi? Tentu ada, ya. Kalau kita ingin melihat terjemahan surat Al-Fil, ya, surat Al-Fil, ara'aital ladzi surat Al-Fil, alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terus alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah kamu melihat Allah menjadikan tipu daya mereka itu tadlil, sia-sia, ya. Padahal tadlil itu kalimatnya sama dengan dolla. Tadlil, dolla, yang tadi kalau di sini artinya sesat, tapi kalau dalam surat itu diartikan sebagai rugi atau sia-sia. Karena memiliki korelasi antara sesat dengan sia-sia. Sesat dengan sia-sia ini memiliki korelasi. Orang yang sesat pasti sia-sia. Dia pengen pergi ke suatu tempat, tapi dia tidak tahu jalannya, ya. Maka dia akan tersesat di jalan, ya, sampai mungkin waktunya habis, dia nggak sampai ke tempat tersebut. Terus yang dia dapatkan apa? hanya capeknya aja, ya. Udah muter-muter gitu. Udah muter-muter nggak sampai tujuan. Berarti yang didapatkan cuma capek, ya. Begitupun orang kafir, ya, bercapek-capek di muka bumi ini, mohon sini, berdoa kepada sini,
tapi rugi, tidak ada hasilnya. Begitulah orang yang berdoa kepada selain Allah, sia-sia, tidak ada hasilnya dan mereka pasti rugi. Meskipun mengorbankan tenaga, mengorbankan harta mereka untuk itu semua, tapi itu semua sia-sia karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seandainya pun mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, itu adalah istidraj, yang disegerakan atau yang ditangguhkan, hukuman yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pergi ke kuburan minta kekayaan dan terbukti dia kaya beneran. Berarti enggak sia-sia dong. Sia-sia apa enggak sia-sia ini? Datang ke kuburan minta kekayaan dan terbukti dia jadi kaya raya. Sia-sia atau tidak ini? Tetap sia-sia. Meskipun dia kaya raya, itu hanya di dunia dan itu hanya sesaat. Setelah itu akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala atas kekafiran, kekufuran yang dia lakukan. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian yang lebih parah lagi adalah wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka yaitu para mayit-mayit itu tidak mengetahui doa-doanya orang-orang yang hidup. Orang datang ke kuburan berdoa kepada para mayit, mereka tidak bisa mengabulkan, dan juga mayit itu pun tidak tahu kalau orang-orang sedang berdoa kepadanya. Karena ketika sudah meninggal dunia maka terputus semuanya, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk mendengar perkataan orang-orang yang hidup, maka ini baru si mayit bisa mendengarkan perkataan orang yang hidup. Karena di sana ada beberapa dalil yang menerangkan orang yang meninggal itu bisa mendengar perkataan orang yang hidup. Tapi itu kalau Allah yang membuat dia mendengar. Secara hukum asal sudah terputus, sudah berada di alam yang lain, tidak bisa mendengar sama sekali, tidak tahu dengan kehidupan di dunia. Tapi kalau Allah menjadikan si mayit ini bisa mendengar, maka dia bisa mendengar. Sebagaimana si mayit itu bisa mendengar suara sendal keluarganya, yang pulang setelah menguburkan mayit. Bisa dipahami? Dan juga Rasulullah pernah berkhutbah kepada orang-orang musyrik yang sudah meninggal dunia ketika perang Badar. Dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian beliau menceramahi mereka. Lalu ada para sahabat yang bertanya, apakah mereka mendengarkan? Kata Rasulullah, mereka mendengarkan namun mereka tidak bisa menjawab. Ini Allah yang menjadikan mereka mendengar. Kalau selain daripada itu tidak dijadikan oleh Allah untuk mendengar. Ya. Allahu a'lam bishawab. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirun. Dan apabila nanti dibangkitkan manusia pada hari kiamat, mereka itu saling bermusuh-musuhan dengan Tuhan-Tuhan mereka. Yang di dunia mereka sembah, nanti pada hari kiamat mereka bermusuh-musuhan dengan Tuhan-Tuhan mereka. Dalil berikutnya. Dalil kelima. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. An-Naml ayat 62. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang terakhir yang dibawakan oleh beliau di sini adalah surat An-Naml ayat 62, yaitu amma yujibul muttarra idza da'a wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Siapakah yang bisa mengabulkan
permohonan orang-orang yang sedang terdesak. Wa yaksifu su', dan yang mampu menghilangkan keburukan itu. Orang-orang musyrikin kita tahu di saat mereka terdesak, di saat mereka sedang dalam keadaan bahaya, mereka minta bantuannya kepada siapa? Kepada Allah. Ya Pak ya? Allah mengabulkan atau tidak bantuan-bantuan Allah kabulkan tidak permohonan mereka itu? Allah kabulkan. Allah beri mereka keselamatan apabila di tengah lautan ombak yang besar, badai, mereka minta bantuan kepada Allah dengan sangat khusyuk, dengan ikhlas. Lalu Allah kabulkan doa mereka, Allah selamatkan mereka. Maka di sini Allah menanyakan kepada orang-orang musyrik, siapakah yang mengabulkan permohonan-permohonan kalian ketika dalam kondisi terdesak, dalam kondisi bahaya? Siapa yang mengabulkan permohonan kalian itu, yang menghilangkan keburukan pada kalian? Siapa itu? Agar orang-orang musyrik itu berpikir. Dan yang telah menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini, manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. A ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan selain daripada Allah? Bahkan ketika dalam kondisi darurat, Tuhan-Tuhan mereka itu mereka lupakan. Dalam kondisi darurat orang-orang musyrik, Tuhan-Tuhannya disingkirkan semuanya. Tidak meminta kepada Tuhan-Tuhan mereka. Mereka langsung fokus mintanya kepada Allah. Kalau dalam kondisi darurat. Maka di sini kata Allah, a ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan selain daripada Allah? Kenapa minta kepada Allahnya di saat darurat saja? Di saat darurat saja kalian menghilangkan Tuhan-Tuhan itu, tapi ketika Allah sudah selamatkan kalian, kalian kembali menyekutukan Allah. A ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan selain daripada Allah? Qalilam ma tadhakkarun, sedikit daripada orang-orang musyrik itu yang berfikir. Mereka terjebak dengan adat istiadat. Orang-orang musyrik itu terjebak dengan tradisi turun temurun nenek moyang mereka. Kalau mereka itu harus mintanya kepada patung ini, mereka itu harus mintanya kepada berhala ini. Padahal ketika dalam kondisi genting, berhala-berhala itu apa? Disingkirkan semuanya. Ketika dalam kondisi genting, mereka langsung minta kepada Allah. Tapi begitu sudah tidak genting, kondisi sudah aman, kembali lagi menyembah patung. Karena terjebak dengan tradisi nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka dulu melakukan sembahan ini, sembahan itu. Akhirnya mereka terbawa ikut menyembah. Kalau mereka mau berpikir saja dengan logis, mereka akan meninggalkan patung-patung itu. Tapi di sini kata Allah, qalilan ma tadhakkarun, sedikit mereka yang mau berpikir. Suatu ketika ada kisah mengenai Ikrimah bin Abi Jahal. Berarti anaknya Umar atau anaknya Abu Bakar? Anaknya Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal termasuk dari 4 orang yang dipesankan oleh Rasulullah untuk dibunuh. Seandainya dia masuk di kain kiswah Ka'bah pun, maksudnya dia menempel di kiswah Ka'bah pun, bunuh. Jadi bahayanya besar, ancamannya besar terhadap kaum muslimin. Jadi Rasulullah perintahkan untuk membunuh Ikrimah bin Abi Jahal. Mendengar itu Ikrimah pun kabur ke lautan, kabur ke daerah pantai, dan dia menaiki kapal. Dalam perjalanan itu ternyata ada ombak besar, badai. Maka si pengemudi kapal ini berkata, akhlisu fid du'a, ikhlaslah kalian dalam berdoa. Maksudnya apa? Berdoa fokus kepada Allah. Kalau di daratan mereka berdoa kepada patung. Ketika di lautan, kata si pengemudi ini, akhlisu fid du'a, ikhlaslah kalian dalam berdoa. Karena tidak ada yang bisa menolong kalian kecuali ikhlas kalian itu saat berdoa. Tidak ada yang bisa menolong kalian kecuali keikhlasan kalian ketika berdoa. Di sini Ikrimah mulai berpikir, kalau yang bisa menyelamatkan
adalah Allah dalam kondisi darurat, berarti dalam kondisi apapun yang bisa menyelamatkan adalah Allah. Dari situ tumbuh keimanan dalam hati Ikrimah. Maka dia pun berjanji, dia bersumpah, seandainya kalau Allah menyelamatkan saya dari musibah ini, saya akan mencari Nabi Muhammad dan akan masuk Islam. Dia berjanji, kalau saya selamat dari bencana ini, saya akan masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan mereka. Lalu dia pun akhirnya pergi ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau bahasa kita ya nyamar. Kenapa nyamar? Hah? Kalau ketahuan sahabat langsung penggal kepalanya dengan menyamar, ya, bertemu dengan Rasulullah, memegang tangannya, lalu dia masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Ini kalau sedikit saja mereka mau berpikir menggunakan logikanya, maka Allah akan berikan mereka hidayah. Tapi kata Allah di sini, qalilam ma tadakkarun. Sedikit mereka itu mau berpikir. Berikutnya, At-Tabrani dengan menyebutkan sanadnya meriwayatkan bahwa pernah terjadi pada zaman Nabi SAW ada seorang munafik yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, marilah kita bersama-sama istighatsah kepada Rasulullah SAW supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini. Ketika itu bersabdalah Nabi SAW, innahu la yustaghatu bi wa innama yustaghatu billah. Sesungguhnya tidak boleh istighatsah kepadaku, tetapi istighatsah itu seharusnya hanya kepada Allah saja. baik. Dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir menyebutkan, ya, sebuah sanad atau sebuah riwayat pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang munafik yang sering menyakiti kaum muslimin. Orang munafik ini disebutkan dalam beberapa pensarah hadis, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang sering menyakiti kaum muslimin itu bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Rasul munafik, pimpinannya orang munafik, sering mengganggu kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin itu berkata kepada sebagian yang lainnya, mari kita pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beristighatsah kepadanya dari orang munafik ini. Maka mereka ketika berkata kepada Nabi Muhammad SAW minta istighatsah kepada Rasulullah, beliau langsung melarang mereka. Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya kalian jangan beristighatsah kepada saya, tapi beristighatsahlah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini adalah bentuk pencegahan dari Rasulullah kepada para sahabatnya. Sedikit pun, ya, yang mengantarkan kepada perbuatan syirik itu langsung dicegah oleh Rasulullah. Ketika kaum muslimin ini beristighatsah kepada Nabi Muhammad, ini ada dua kemungkinan. Istighatsah yang boleh atau istighatsah yang tidak boleh. Istighatsah yang boleh tadi yang mampu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mungkin mereka beristighatsah dengan yang mampu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi semua itu dicegah oleh Rasulullah, khawatir umatnya terbiasa beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengatakan wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya istighatsah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita selalu tanamkan dalam kehidupan kita. Jangan sedikit pun kita beristighatsah kepada selain Allah, tapi hanya kepada Allah lah kita beristighatsah atau beristi'adah, memohon bantuan, memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, atau satu bab yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri,
Kalau mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam Islam dan ilmu. Amin. Telah disampaikan bahwasanya perbedaan istiadah dan istighosah, istiadah keburukan yang sudah menimpa. Nah, bagaimana kiatnya agar hati kita itu cenderung atau dominan kepada Allah saat dalam keadaan genting seperti itu? Misalnya mungkin sakit, jadi kita dominannya langsung ke dokter, hati kita itu tidak langsung ke Allah gitu. Mungkin kita tidak punya uang, jadi kita mungkin langsung ada saudara kita yang punya uang, kita pengen utang ke dia. Jadi hati kita tuh dominan ke makhluk. Bagaimana kiatnya agar hati kita cenderung kepada Allah? Demikian, terima kasih. Baik. Bagaimana agar kita hatinya itu bergantung kepada Allah, terutama saat darurat, dalam kondisi darurat, agar selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi seperti ini bisa terjadi kalau memang dalam kehidupan ini setiap harinya kita memang membiasakan untuk bergantung kepada Allah. Dalam hal-hal yang sepele pun kita bergantung kepada Allah. Kita sudah membiasakan diri. Makanya doa-doa keseharian, wirid-wirid, semua isinya adalah agar kita itu bergantung kepada Allah. Doa masuk rumah, doa keluar rumah. Ya, misalnya doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dan ini tidak hanya kita ucapkan, tapi kita hadirkan dalam hati, merenungkan makna yang kita bacain. Bismillahi tawakkaltu, dengan menyebut nama Allah, dengan memohon pertolongan kepada Allah. Aku bertawakal, menyerahkan urusanku kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca doa-doa ini diikuti dengan perenungan, menghadirkan hati, insya Allah kita akan terbiasa bergantung kepada Allah. Jadi ini solusinya. Kita membiasakan ya membaca doa-doa keseharian. Kemudian ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah di saat lapang, maka Allah akan kenal kepadamu di saat susah. Ya, di saat lapang ya selalu ingat sama Allah. Kalau di saat lapang, di saat senang, saat dapat rezeki, ingat kepada Allah. Maka ketika kita sedang sulit pun, ketika kita sedang terdesak pun, insya Allah akan ingat kepada kita. Insya Allah akan membantu dan menolong kita dari musibah tersebut. Ya. Dan ini menjadi solusi kalau terbiasa kita ketika mendapatkan nikmat selalu ingat sama Allah, maka apalagi di saat sulit, ketika dapat nikmat saja ingat sama Allah. Ketika dapat kenikmatan saja dia ingat sama Allah, apalagi di saat dia sedang sulit. Maka itu sangat membantu. Ketika dapat nikmat langsung ingat sama Allah, maka itu membantu dia ketika dalam keadaan sulit, dia langsung mintanya kepada Allah. Ya. Orang-orang yang ketika sulit tidak minta kepada Allah, biasanya mungkin karena ketika dapat nikmat juga tidak ingat Allah. Makanya tadi kita jelaskan hadis tadi, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah di saat senang, maka Allah juga akan kenal kepadamu di saat engkau susah. Ya. Jadi mungkin itu ya solusinya agar kita selalu bergantung kepada Allah di saat sedang sulit. Dan kita harus ingat ya bahwasanya Allah yang bisa menghilangkan semua musibah dan keburukan itu. Kebanyakan orang kembali kepada Allahnya itu di nomor sekian. Dia sedang
kesulitan. Tidak langsung kembali kepada Allah di saat pertama kali dapat musibah. Cari ke sini, pergi ke teman ini, datang ke orang sini, ketika dapat kesusahan. Tidak langsung minta kepada Allah. Kapan dia minta kepada Allah? Ketika jalan sudah buntu, sudah tidak ada yang tolong lagi, baru dia angkat tangan mengadu kepada Allah. Dan itu pun Allah tolong dia. Seandainya dari awal dia sudah minta bantuan kepada Allah, maka Allah sudah tolong dia dari awal. Tapi kadang manusia minta tolongnya kepada Allah ketika jalan sudah buntu. Makanya ada istilah ketika jalan sudah buntu maka kembalilah kepada Allah. Seharusnya ketika awal-awal dapat cobaan itu langsung kembali kepada Allah. Jangan tunggu jalan sudah buntu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain? Masya Allah. Mungkin satu lagi, mungkin yang pernah kami dengar, yang diyakini orang sufi bahwasanya mayit Allah itu ibaratkan seperti pimpinan gitu yang mempunyai ajudan, dan ajudan ini ibaratkan wali-wali yang sudah meninggal. Akhirnya mereka minta-mintanya kepada wali yang sudah meninggal tersebut. Bagaimana untuk menangkal keyakinan seperti ini? Ini tentu keyakinan yang sangat keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Allah mendengar lagi Maha melihat. Jangan kita bayangkan Allah itu seperti Allah itu seperti makhluk, seperti manusia yang punya ketua, punya bawahan, punya ajudan. Ini berarti sama saja dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Allah tidak boleh kita samakan dengan seperti itu. Kepada Allah itu langsung, dan Allah sendiri yang menyuruh kita untuk berdoa langsung kepada Allah tanpa melalui protokoler gitu ya. Datang kepada Allah itu tidak melalui protokoler. Kalau kita datang ke presiden mungkin melalui protokoler. Datangnya harus melalui pos ini pos itu. Tapi kalau datang kepada Allah langsung kepada Allah, dan pintu Allah terbuka siang dan malam bagi hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka keyakinan ini tentunya keyakinan yang batil, keyakinan yang keliru ya. Itu telah dilarang oleh Allah, yaitu tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan siapapun. Maka ini keliru, menyamakan Allah dengan makhluknya. Allahu a'lam bishawab. Kalau kita sudah membuka pintu menyamakan Allah dengan makhluknya, ya nanti kesesatan semakin jauh. Tapi pintu ini yang harus kita tutup, harus kita yakini Allah tidak sama dengan makhluk. Maka mintalah langsung kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi dapat perawat Ustaz. Tadi yang masuk di masa kaki awalnya tadi saya tidak mengikuti. Yang saya tanyakan seperti istighosah untuk anak sekolah SD itu kan kalau ujian atau mau semesteran itu kan sekolah mengadakan istighosah sama gitu untuk pelajaran ujian gitu. Atau seperti itu kita banyak lihat istighosahnya ibu-ibu juga banyak pakai bukti-bukti apa itu. Nah, seperti itu boleh. Baik. Yang kita kenal dengan istighosahan. Ya di sekolah-sekolah kalau mau menjelang ujian diadakan istighosahan, terutama ujian kelulusan. Ya dulu kami juga begitu, dulu sempat istighosahan karena disuruh sama guru gitu. Nah, ini sebetulnya adalah berkumpul kemudian berzikir kepada Allah, minta kepada Allah untuk dimudahkan saat ujian. Nah, ini bukan perkara syirik ya. Ini termasuk, kalau bisa jadi ini adalah perkara bid'ah.
Ya, dia jatuhnya adalah perkara yang bid'ah. Karena berkumpul berdoa dengan membaca wirid-wirid tertentu yang mungkin tidak diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini jatuhnya perkara-perkara bid'ah. Kalau kita ingin ujian, ya berdoa masing-masing, ya, berdoa masing-masing, minta kepada Allah. Seorang guru mengajari murid-muridnya untuk berdoa kepada Allah. Atau kalau mau dituliskan doanya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, silakan kita tulis doanya, nanti dihafalkan oleh murid-murid itu, lalu mereka gunakan untuk berdoa sebelum sholat, ketika antara azan dan iqamat, ketika sepertiga malam. Kita ajarkan mereka untuk berdoa di waktu-waktu yang terbaik seperti itu. Adapun dengan acara kumpul-kumpul istighothahan, ini dikhawatirkan masuk dalam masalah bid'ah, melakukan ibadah yang diada-adakan, yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan perkara syirik. Kecuali kalau istighothahannya di kuburan Ampel. Ya, ada juga sampai melakukan perjalanan istighothahan di Ampel. Nah, ini kalau mintanya kepada wali, itulah yang nanti jatuhnya perbuatan syirik. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sudah. Kayaknya sudah kepenuhan. Ilmunya sudah kepenuhan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.